Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita senantiasa selalu di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu di dalam kesadaran bahwa hidup ini bukan hidup manusia kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita gembahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam rah, dan di dalam hidup kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita mengkaji dengan tema kecelakaan iman, kecelakaan akidah, kecelakaan di dalam bertuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selama ini kita menyangka sudah benar iman kita. Selama ini kita menyangka sudah benar akidah kita. Selama ini kita menyangka sudah benar agama kita. Selama ini kita menyangka sudah benar kita di dalam bertuhan. Itulah yang kita sangka-sangkakan selama ini di hati kita. Akan tetapi bila Tuhan, bila Sang Pencipta itu memang benar-benar Tuhan dan Sang Pencipta diri kita,
Lalu kenapa Tuhan, lalu kenapa Sang Pencipta tak hadir, tak ada, tak wujud, tak hidup, tak kuasa, dan gaib atas diri kita selama ini? Bila kita mengatakan bahwa kita sudah bertuhan. Mari kita renungkan di dalam hati kita. Bila memang Tuhan, bila memang Sang Pencipta, dan bila memang kita merasa sebagai makhluk yang diciptakan, kita merasa sebagai makhluk yang dibuat, kita merasakan sebagai makhluk yang digerakkan, kita merasa sebagai makhluk yang diperjalankan, kita merasa sebagai makhluk yang dihidupkan, kita merasa sebagai makhluk yang dikuasakan. Lalu bagaimana mungkin bila Tuhan, bila Sang Pencipta tidak wujud, tidak hidup, dan tidak berkuasa atas diri kita selama ini? Coba direnungkan, coba dihayati, coba ditafakuri. Selama ini kita menyangka-nyangka di dalam hati kita seolah-olah sudah benar kita di dalam beriman. Kita menyangka-nyangka selama ini sudah benar kita di dalam beragama. Dan kita selama ini sudah menyangka-nyangka dalam hati kita, kita sudah benar di dalam mengeterapkan nilai-nilai, aturan-aturan di dalam agama kita sendiri selama ini, seolah-olah semuanya sudah benar. Semua hanyalah seolah-olah saja. Semua hanyalah eto-eto iwai. Semuanya seolah-olah hanya bayang-bayang saja. Dan semua hanyalah ilusi dan kepalsuan saja di dalam iman, di dalam beragama, dan di dalam bertuhan di hati kita. Coba cek masing-masing hati kita, termasuk saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dikatakan kecelakaan di dalam iman. Inilah yang dikatakan kecelakaan di dalam bertuhan. Inilah yang dikatakan kecelakaan di dalam berakidah dan beragama. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, semua manusia, kebanyakan mayoritas demikian. Semua manusia, karena sudah ada nasnya di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa itu pasti akan terkena kematian. Siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun golongannya, semuanya terkena kematian. Makna kematian di sini bukan mati-matinya raga, bukan mati-matinya badan, akan tetapi matinya iman, matinya jiwa di sisi Allah. Itulah kecelakaan iman, itulah kecelakaan akidah, dan itulah kecelakaan di dalam beragama.
beragama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tujuan seluruh manusia beragama. Tujuan seluruh manusia masuk sebuah agama. Tujuan manusia percaya kepada agama, apapun agamanya, endingnya, tujuannya, manusianya percaya di dalam hatinya bahwa dirinya ini hanyalah makhluk ciptaan Tuhan. Ora dadi dewe, ora cipta dewe. Manusia tidak jadi dengan sendirinya, akan tetapi seluruh manusia ada Tuhan yang menciptakan manusianya. Inilah tujuan manusia masuk di dalam sebuah agama, agama apapun itu. Karena pada dasarnya orang memasuki sebuah agama dan apapun agama itu tujuannya, alasannya karena manusianya sadar bahwa masih ada sang penguasa daripada dirinya sendiri. Manusianya sadar bahwa ada Tuhan yang menciptakan dirinya sendiri. Manusia sadar bahwa ada sang penguasa atas dirinya selama ini. Inilah alasan-alasan seluruh manusia memasuki sebuah agama, agama apapun itu, golongan apapun itu, aliran apapun itu, ritual apapun itu, tujuannya hanya satu, untuk mendekat, untuk bertemu dengan Tuhan yang berkuasa atas dirinya, untuk bertemu Tuhan yang menciptakan dirinya. Itulah tujuan alasan orang-orang masuk agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Mohon informasinya, Facebook aman ya, ada suaranya ya. Kita lanjutkan kembali. Itulah tujuan-tujuan manusia di dalam memasuki agama-agama yang dianutnya. Itulah tujuan manusia memasuki aliran-aliran yang diikutinya. Dan itulah manusia. Tujuan manusia mengikuti golongan-golongan yang diikutinya supaya bisa berjumpa dengan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi anehnya kita selama ini celaka dan kecelakaan di dalam menemui Tuhan. Celaka dan kecelakaan di dalam iman dan akidah kita di dalam bertuhan. Apapun agama Anda, apapun aliran, apapun golongan Anda, semua mengalami kecelakaan di dalam bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin kita tidak celaka? Bagaimana mungkin tidak kecelakaan iman kita? Bahwa yang dikatakan sebuah iman itu adalah menyaksikan secara langsung, menyaksikan secara live Tuhan yang menciptakan dirinya. Jadi sebuah iman itu adalah hakul yakin, menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya.
bukan hanya angan-angan saja, bukan hanya mimpi-mimpi saja, bukan hanya bayang-bayang saja, bukan hanya ilusi-ilusi saja, bukan hanya persangkaan-persangkaan saja, akan tetapi menyaksikan Tuhan dengan mata kepalanya sendiri. Bila belum menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, berarti belum sah imannya, belum afdal imannya, belum masuk di dalam orang-orang yang beragama dan bertuhan. Karena nyatanya di dalam hati kita selama ini Tuhannya tak ada. Yang ada hanyalah diri kita sendiri, yang jadi Tuhannya diri kita sendiri. Yang ada hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang kita berhala-berhalakan di dalamnya. Yang ada di dalam hati kita hanyalah iblis dan setan yang selalu syirik, yang selalu mensekutukan kedudukan Tuhan di dalam masing-masing hati kita selama ini. Coba dihayati, coba ditafakuri, benar atau tidak apa yang dipaparkan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebanyakan manusia bilang, bagaimana mungkin kita bisa bertemu Tuhan? Sementara Tuhan itu tak ada, goib, tak terlihat. Bagaimana mungkin kita bertemu Tuhan? Atau Allah, Gusti, Sang Hyang Widi, dan sebagainya. Sementara nama-nama Tuhan itu rupanya goib adanya, tak nampak, tak wujud, tak hidup, dan tak berkuasa sama sekali terhadap diri kita. Mana mungkin kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Itulah persangkaan kita selama ini. Yang notabene selalu jatuh ke dalam kemahlukan kita yang duduk sebagai Raja dan Tuhan di dalam masing-masing hati kita sendiri-sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dikatakan kecelakaan di dalam bertuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang dikatakan kematian di sisi Allah. Hati yang mati, jiwa yang mati di dalam bertuhan. Kelihatannya hidup manusianya. Akan tetapi sejatinya, hakikatnya di sisi Tuhannya, manusianya pada mati. Mati jiwanya, tidak sadar bahwa dirinya itu hanyalah ciptaan. Tidak sadar bahwa dirinya itu hanyalah makhluk. Tidak sadar bahwa dirinya itu hanyalah buatan Allah. Buatan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita ilustrasikan. Seumpama kita sebagai tukang kuli bangunan, sebagai tukang pembuat rumah atau pabrik atau toko atau hotel dan sebagainya. Kita membuat rumah dengan berbagai macam bahan-bahan yang dibutuhkan. Jadi dibangunlah rumah itu sampai jadi rumah yang indah. Sampai jadi rumah yang mentereng. Akan tetapi, sanggupkah rumah yang indah itu
Sanggupkah rumah yang istimewa itu mengaku-akui bahwa dirinya lebih wujud, lebih kokoh, lebih nampak daripada yang membuat, daripada tukangnya? Selama ini di hati kita kan demikian. Kita melihat rumah yang indah, kita melihat rumah yang asri. Kita lupa bahwa rumah itu buatan. Buatan siapa? Buatan tukang-tukang itu. Kita tidak menyaksikan tukang-tukangnya. Akan tetapi kita lebih cinta menyaksikan apa hasil yang diciptakan oleh tukang-tukang itu. Jadi inilah realita hati kita selama ini yang selalu condong cinta hati kita terhadap ciptaan ketimbang cinta kepada yang menciptakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah sebuah kecelakaan hati kita, kecelakaan iman kita, kecelakaan akidah kita, kecelakaan beragama kita selama ini yang hanya dusta dan penuh kepalsuan. Kenapa dikatakan dusta dan penuh kepalsuan? Karena celaka di dalam imannya. Bila kita menyatakan iman kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, tentunya yang menciptakan lebih wujud daripada yang diciptakan. Bila kita nyata-nyata iman kepada yang menciptakan kita, mestinya yang menciptakan lebih hidup daripada hidup yang diciptakan. Bila kita menyatakan iman kepada yang menciptakan diri kita, tentunya yang menciptakan lebih berkuasa daripada yang diciptakannya. Logikanya kan demikian. Akan tetapi logika aplikasi praktek hati kita selama ini tidak demikian. Jadi ciptaan, jadi yang dibuat, jadi yang dicipta lebih agung kedudukannya daripada yang menciptakan. Jadi yang dicipta, jadi yang dibuat, kedudukannya lebih akbar dari akbarnya sang penciptanya. Di hati kita kan selama ini demikian adanya. Sehingga Tuhan, sehingga Allah yang menciptakan kita, kita usir, kita tiadakan di dalam hati kita. Inilah yang dimaksud kecelakaan di dalam beriman, kecelakaan di dalam bertuhan seluruh manusia. Inilah yang dikatakan alam jahiliyah, alam kebodohan, alam ketidaksadaran hamba kepada Tuhannya. Sehingga wujud dijahili sebagai wujud manusianya yang paling wujud. Sehingga hidup dijahili, hanya manusianya lah yang punya hidup. Allahnya mati, Allahnya tiada, Allahnya goib, Tuhannya tak ada, Tuhannya goib, Tuhannya mati. Sehingga manusia merasa dirinya lah yang paling kuasa daripada Tuhan yang menguasainya. Sehingga Allahnya tak bisa apa-apa. Sehingga Allahnya, Tuhannya tak bisa bersiapa-siapa. Jangankan bisa apa-apa dan bisa bersiapa-siapa. Duduk saja tidak bisa Allah. Yang bisa duduk hanya manusia. Berarti lebih kuasa mana Allah dengan manusia kalau begitu? Bila hanya manusianya yang bisa berapa-apa, bila hanya manusianya yang bisa duduk,
bila hanya manusianya yang bisa berjalan, bila hanya manusianya yang bisa berlari, bila hanya manusianya yang bisa berilmu, bila hanya manusianya yang bisa sholat, bila hanya manusianya yang bisa ibadah, bila manusianya saja yang bisa bekerja, bila hanya manusianya saja yang bisa beramal, lalu buat apa kita nyembah Tuhan yang tak bisa apa-apa itu? Lalu buat apa kita menyembah Tuhan yang bodoh? Lalu buat apa kita menyembah Tuhan yang tak ada? Lalu buat apa kita menyembah Tuhan yang lemah? Lalu buat apa kita menyembah Tuhan yang ora bisa opo-opo? Inilah realitanya dan inilah yang sesungguhnya kesalahan-kesalahan kita, kecelakaan-kecelakaan kita di dalam kehidupan ini, terutama di dalam iman kepada Sang Pencipta diri kita. Apapun agama Anda, apapun aliran dan golongan Anda, semuanya sama. Tak ada bedanya, termasuk saya juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kecelakaan-kecelakaan hati kita. Inilah kezaliman-kezaliman hati kita. Inilah kejahilian-kejahilian hati kita yang sok jadi Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kesalahan, kezaliman, kejahiliaan kita selama ini yang tidak pernah sedikit pun kita sadari selama ini di hati kita. Karena kita sudah terlena dengan bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Kita terlena dengan bisikan-bisikan hawa nafsu kita sendiri yang selalu mentiadakan Tuhan di hati kita. Katanya bertuhan, tapi kok tidak ada Tuhannya. Katanya dikuasai Tuhan, kok tak kuasa Tuhan atas diri kita. Katanya dihidupi Tuhan, kok malah kita yang merasa hidup Tuhannya mati. Inilah kecelakaan-kecelakaan yang selama ini tidak pernah kita sadari. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di sini di dalam paparan uripi Allah ini hanyalah membangun jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi yang dikedepankan, yang diutamakan, yang difokus bangun jiwanya. Babakan badannya menyusul, babakan syariatnya menyusul, meskipun beda-beda syariatnya, tapi bila imannya sama tak ada masalah. Tapi meskipun beda-beda syariatnya, imannya beda-beda, salah dalam bertuhan, ya semuanya hancur. Meskipun syariatnya sama, semua manusia sama, tapi Tuhannya berbeda-beda. Tuhannya masih hawa nafsu yang mentuhani, ya semuanya celaka.
Jadi di sisi Allah itu yang membuat sama itu adalah imannya yang di dalam hati, yang mana di dalam hati selalu menyaksikan Tuhan dengan mata kepalanya sendiri, tidak jari-jari, tidak kata-katanya, tidak kata orang, tidak kata Al-Quran, tidak kata kiai, tidak kata pastor, tidak kata siapapun. Tapi menyaksikan dengan sendiri zat hidup yang menghidupi diri manusianya. Jadi apakah bisa Tuhan Sang Pencipta itu dilihat dengan mata kepala? Jadi bagi orang awam, bagi kita yang masih duduk di dalam tatanan hanya syariat-syariat saja, hanya kemanusiaan-kemanusiaan saja, ya takkan pernah memahami. Kenapa? Karena kita selama ini sudah kelamaan jadi Tuhan. Sudah kelamaan jadi Allah. Kita selama ini sudah kelamaan jadi Allah. Kita selama ini sudah kelamaan jadi Gusti. Kita selama ini sudah kelamaan jadi Sang Yang Widi atas hati masing-masing diri kita sendiri. Sudah kelamaan. Jadi memang sulit untuk memahami ini. Sesulit rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Tak satu pun manusia bisa melewatinya. Tak satu pun manusia bisa mengenal Tuhannya. Kalau tidak mati dulu. Jadi endingnya manusia bisa bertemu Tuhannya dengan langsung, dengan mata kepalanya. Syaratnya ya harus mati dulu. Harus ketemu dengan kiamatnya dulu. Baru bisa menyaksikan Sang Pencipta dengan mata kepalanya. Kenapa? Ketika sudah mati kemanusiaannya, ketika sudah goib kemanusiaannya, ketika sudah tiada kemanusiaannya, ketika manusianya sudah mengikuti baiat, yakni mati sebelum mati, maka manusianya akan menyadari setelah kiamatnya di dalam baiatnya, maka bangkitlah kesadarannya. Selama kita belum berbaiat, maka selamanya masih angen-angen wae. Masih disiksa dan disiksa dengan kemakrifatan kita sendiri. Disiksa dan disiksa dengan menjaga-jaga makrifat kita sendiri. Disiksa dan disiksa dengan menjaga syariat-syariat manusia kita sendiri. Karena kita selama ini disiksa. Kenapa? Karena kita yang mentuhani di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tanda-tanda hati yang celaka. Kecelakaan hati kita yang tanpa kita sadari selama ini. Bagaimana caranya agar hati kita tidak celaka? Bila tiba saat, bila tiba saatnya kita datang kepada Sang Pencipta, yakni lewat belajar dan belajar tanpa kenal lelah, tanpa kenal capek, mengikuti paparan-paparan diuripi Allah dengan rela dan ridho mengikutinya. Insya Allah suatu ketika Anda akan dipilih oleh Allah, dipahamkan oleh Allah dengan sepaham-pahamnya. Dihidayai oleh Allah menuju pada baiat di ujung pemaparan uripe Allah ini. Jadi ujung-ujungnya, pusat-pusatnya, ending-endingnya pemaparan di uripe Allah itu ya mati.
ketemu dengan baiat, ketemu dengan kiamatnya. Kalau tidak baiat, tidak kiamat, ya semuanya masih angen-angen saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang syarat ketemu Tuhan itu ya kita harus mati dulu. Kita harus tak wujud dulu. Kita harus tak hidup dulu. Kita harus tak kuasa dulu. Baru ketemu Tuhan. Namun bila kita yang jadi Tuhannya selama ini, bagaimana mungkin kita bisa bertemu Tuhan yang kita selama ini kita singkirkan dari hati kita. Tuhan yang tidak kita hadirkan di dalam hati kita. Tuhan yang tidak kita anggap sebagai Tuhan yang mentuhani diri kita selama ini. Yakni ditiadakan, digoibkan. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan bertuhan, wong sejatinya kita selama ini masih ateis. Tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Agama apapun Anda, aliran apapun Anda, golongan apapun Anda, bila di dalam hati kita tak ada Tuhan, selain Tuhan hawa nafsu kita sendiri, selamanya ya belum dikatakan beragama dan bertuhan. Bagaimana kita dikatakan bertuhan? Di dalam hati kita tak ada Tuhan, yang ada hanyalah diri kita sendiri. Inilah Fir'aun yang nyata. Maknanya yang ada di dalam hatinya hanya Fir'aunnya. Tuhannya tak ada. Samakan dengan diri kita selama ini. Menyerupai Fir'aun daripada menyerupai para nabi dan rasul. Jadi dikisahkan di dalam Al-Quran itu penuh dengan kisah-kisah yang bermakna, yang berhikmah untuk kita ambil hikmahnya di dalam hati kita. Jadi di dalam cerita Al-Quran itu bukan cerita orang lain, bukan cerita alam lain yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sejatinya ya diri kita sendiri yang diceritakan. Agar kita bisa membaca di dalam diri kita. Agar kita bisa iqra' kitabah. Bacalah kitabmu. Dengan apa kau baca kitabmu? Dengan Tuhanmu yang menciptakan kamu. Dengan uripe Allah. Bacalah urip kui. Jadi tanpa uripe Allah, mana mungkin kita bisa membaca urip? Tanpa hidupnya Allah, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan hidup? Tanpa uripe Allah, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan diri kita ini? Halim atau Anda, masing-masing Anda, masing-masing nama Anda. Bila tak ada uripe Allah, apakah Anda ada? Apakah Anda wujud? Apakah kita wujud? Apakah kita ada? Apakah kita berkuasa tanpa uripe Allah? Nah, akan tetapi selama ini kita terlena di dalam kedirian manusia kita daripada kepada kedirian Tuhan Sang Pencipta diri kita. Itulah kecelakaan yang terakbar, kecelakaan yang terbesar, kecelakaan yang teragung. Maknanya ya, puncak-puncaknya dari seluruh kesalahan ya ketika hati kita mensekutukan kedudukan Allah, ketika di dalam hati kita mensekutukan diri kita dengan Allah. Mestinya Allah yang wujud, kok kita merasa diri yang wujud? Mestinya Allah yang hidup, kok kita merasa diri yang hidup? Mestinya Allah yang berkuasa, kok kita merasa bisa kuasa apa saja? Duduk kuasa kita, berdiri kekuasaan kita, membaca kuasa kita, makan kuasa kita, minum kuasa kita, merokok kuasa kita, mandi kuasa kita, sholat kuasa kita, ibadah kuasa kita,
zakat kuasa kita, haji kuasa kita, puasa kuasa kita, memasak di dapur kuasa kita, bekerja kuasa kita, kaya kuasa kita, semuanya diakui kuasa diri manusianya, kuasa hawa nafsunya. Lalu apa bagian Tuhan itu yang mana? Bila semuanya diambil alih oleh manusianya. Lalu percuma dong kita mengatakan diri kita bertuhan. Lalu percuma dong kita mengatakan beriman kepada Tuhan. Wong sejatinya yang jadi Tuhan selama ini diri kita sendiri di hati kita. Inilah realita selama ini kita tergelincir dan celaka di dalam beriman dan beragama, bertuhan kepada yang menciptakan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kapan kita bisa menyaksikan Sang Pencipta dengan mata kepala kita sendiri? Kita bisa menyaksikan Tuhan dengan mata kepala kita sendiri ketika kita sudah taubat dari menjadi Tuhan di hati kita. Ketika kita sudah taubat dari menjadi yang paling wujud di hati kita. Ketika kita sudah taubat di hati kita dari yang paling hidup di hati kita. Ketika kita bertaubat di hati kita dari yang paling berkuasa di hati kita. Taubat, hancurkanlah dirimu bersama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Ketika itulah mata kepala ini miliknya siapa? Mata kepala ini buatan siapa? Jadi yang menyaksikan Allah ya zatnya sendiri. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku, kata Allah. Kemanapun kau tolehkan wajahmu, disitulah aku. Kenapa? Karena yang bisa menoleh, karena yang bisa mengerahkan pandangan mata, ya uripe Allah dewe. Bukan manusianya. Mata kepala Allah dewe yang membuat, yang menciptakan. Bukan buatan manusianya. Jadi, kapan kita bisa menyaksikan langsung live Tuhan yang menciptakan diri kita? Ketika kita sudah tidak ada lagi. Ketika kita sudah goib ke alam, keabadian manusianya, yakni tak ada. Ke alam keabadian manusianya, yakni tak hidup. Ke alam, kembali ke alam keabadian manusianya yang tak kuasa apa-apa. Jadi bila manusia sudah menemukan titik ketiadaannya, bila manusianya sudah menemukan titik kegoibannya, kelemahannya, kematiannya, maka nyatalah zatnya sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku. Tanpa Tuhanku, aku takkan pernah bisa menyaksikan aku. Maknanya manusianya bisa menyaksikan Tuhan? Tidak, sobat. Jadi maknanya manusianya bisa menyaksikan Tuhan itu adalah ketika manusianya sudah bisa menyaksikan hakikat diri manusianya sendiri yang goib. Ketika manusianya bisa menyaksikan Tuhan, manusianya ketika sudah kembali kepada kesaksian manusianya yang tak ada, yang tak hidup, yang mati, dan sebagainya. Baru manusia itu menjadi khalifatullah. Baru manusia itu menjadi utusan Allah. Baru manusia itu menjadi Rasulullah. Baru manusia itu menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Wakil-wakil Allah di dunia ini. Ketika manusianya sudah tak jadi Tuhan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf.
Sampai sini apakah kita sudah menyadari kesalahan-kesalahan kita, kecelakaan-kecelakaan kita di dalam bertuhan dan beragama? Jadi sampai kapanpun syariat seluruh manusia tak akan pernah sama dengan syariat-syariat nabi-nabinya. Orang Nasrani, orang Kristen pun tidak sama syariatnya dengan Isa, dengan Nabi Isa. Orang Islam pun syariat-syariatnya tidak ada yang sama-sama sekali dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang membedakan kok tidak sama syariatnya? Meskipun kelihatannya sama, sholatnya sama, ibadahnya sama, amal-amalnya sama, pakaiannya tidak sama. Meskipun kelihatannya pakaiannya sama, pakai jubah. Boleh Anda meniru Nabi Muhammad semuanya apa yang dilakukan, cara duduknya, akhlaknya, makannya, sholatnya, puasanya, kasih sayangnya. Boleh kita meniru plek dengan syariatnya yang dikerjakan Nabi Muhammad secara dohiriyah. Bila kanjeng Nabi Muhammad naik onta, Anda harus naik onta, samakan. Bila Nabi Muhammad makan tanpa sendok, Anda pun juga tanpa sendok, samakan. Cobalah untuk menyamakan amal-amal yang dilakukan Nabi secara dohiriyah. Saya beritahu ya, meskipun plek sama, apapun yang digerakkan Nabi Muhammad dengan gerakan Anda sama, yang dipakai oleh kanjeng Nabi Muhammad dan yang dipakai oleh diri Anda sama. Meskipun masanya tidak sama, kita coba, kita seakan-akan sama masanya dengan Nabi Muhammad. Waktu itu kita jadi sahabatnya sama. Maknanya ketika kita hidup di masa kanjeng Nabi Muhammad, katakanlah sama laku syariat kita sama dengan kanjeng Nabi Muhammad. Sama persis. Tak ada yang tidak sama. Tapi hakikatnya syariatnya beda dengan diri kita. Meskipun plek, meskipun persis apa yang dilakukan Nabi Muhammad, sama-sama sholatnya, sama gerak-geriknya, sama-sama ibadahnya, sama lakunya, sholat malam sama lakunya semua. Tapi secara syariatnya sama, tapi hakikatnya jauh berbeda. Ibaratkan langit dan bumi. Apa yang membedakan? Apa syariatnya yang membedakan? Bukan, yang membedakan imannya. Karena selama ini iman kita kecelakaan. Iman kita jatuh dan jatuh ke lembah hawa nafsu kita. Itu yang membedakan. Jauh beda seperti langit dan bumi. Meskipun kelihatannya sama. Puasanya sama, tidak ada bedanya. Zakatnya sama, tidak ada bedanya. Ngomongnya sama, akhlaknya sama, tidak ada bedanya. Tapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Apa imannya Nabi Muhammad? Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar. Itu maknanya kalau dikembangkan, dikiaskan ke dalam seluruh kegiatan Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang pakai jubah. Muhammad, bukan kamu yang naik onta. Muhammad, bukan kamu yang bisa makan. Muhammad, bukan kamu yang bisa sholat. Muhammad, bukan kamu yang bisa bekerja. Muhammad, bukan kamu yang bisa duduk. Muhammad, bukan kamu yang bisa ngobrol-ngobrol kalam-kalam. Muhammad, bukan kamu yang bisa berapa-apa. Tapi akulah yang berkuasa atas semua apa-apamu dan semua siapa-siapamu di dalam hatimu.
inilah yang membedakan antara Nabi Muhammad dan diri kita selama ini. Kebanyakan kita mementingkan syariatnya. Kebanyakan kita mementingkan laku-laku dohiriahnya daripada laku hatinya. Itu yang membedakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana supaya beda syariatnya Nabi Muhammad dengan syariat seluruh manusia? Karena Nabi Muhammad innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya manusia yang bejat. Akhlak-akhlak manusia yang kecelakaan hatinya di dalam beriman. Yang mana manusia nyembah hawa nafsune dewe-dewe. Untuk itulah Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan hati-hati manusia dari nyembah dewe, awake dewe, dari nyembah hawa nafsunya, dari nyembah setan dan iblis di hatinya. Dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah contoh suri tauladan untuk seluruh manusia. Bukan orang Islam saja, seluruh manusia. Contoh untuk dicontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Jadi seluruh manusia wajib nyontoh di dalam hatinya menjadi Rasulnya Allah. Jangan jadi Rasulnya hawa nafsumu dewe-dewe. Jadi semua manusia mencontoh Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Jangan mau diutus oleh hawa nafsumu dewe-dewe. Jadi Nabi Muhammad diutus menjadi pesuruh Allah. Kita harus mencontoh. Kita jangan sampai disuruh oleh hawa nafsu kita dewe-dewe. Inilah bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan untuk sebuah contoh agar diikuti oleh seluruh manusia. Jadi bila hati kita tak bertuhan, maka tak akan sama syariatnya dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan syariatnya dengan para nabi dan rasul. Tidak sama. Akan tetapi sebentar sambil menunggu yang di Facebook. Sinyalnya mungkin kurang bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana caranya menyatukan, menyamakan syariat-syariat yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan syariat-syariat seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, bagaimana supaya sama, imannya supaya sama, akidah di dalam hatinya supaya sama. Supaya sama, ya jangan ngaku-ngaku urip. Supaya sama, ya jangan ngaku-ngaku jadi Tuhan di dalam masing-masing hati kita. Bagaimana supaya syariat kita meskipun agama apapun, agama apa saja, golongan apa saja, aliran apa saja, bila ingin sama dengan contohnya, ya agama apapun, kita sudah tak jadi Tuhan lagi di hati kita, melainkan dituhani hanya oleh Sang Pencipta, hanya oleh yang menghidupi seluruh manusia.
Meskipun tidak sama lagunya, meskipun tidak sama masanya, tapi sama di dalam keyakinan, sama di dalam berimannya, sama di dalam bertuhannya. Maka semua syariatnya sama-sama lillahi ta'ala. Bukan linapsi lagi. Contoh, meskipun Nabi Muhammad ada sekarang ini, Nabi Muhammad sekarang lagi apa? Lagi duduk di Mekah atau di Madinah. Nabi Muhammad sekarang lagi duduk. Saya di Medan lagi berdiri. Secara syariatnya beda. Nabi Muhammad di Madinah sana lagi duduk sekarang. Saya di Medan sekarang lagi berdiri. Seumpama Nabi Muhammad di Madinah sana berdiri atau naik onta. Saya di Medan duduk begini. Kalau melihat syariatnya ya beda. Nabi Muhammad di sana naik onta atau berdiri saat ini. Tapi di Medan saya saat ini duduk. Syariatnya kan tidak sama. Menurut apa yang kita lihat dengan mata kepala ini. Akan tetapi di sisi Allah sejatinya, hakikatnya sama syariatnya. Meskipun beda kelihatannya, tapi sama kedudukan syariatnya. Nabi Muhammad naik onta, Nabi Muhammad berdiri tanpa kuasa Nabi Muhammadnya. Ketika naik onta, Muhammad bukan kamu yang bisa naik onta. Muhammad bukan kamu yang bisa berdiri. Sama di sini di Medan. Halim bukan kamu yang bisa duduk itu. Halim bukan kamu yang bisa ngoceh itu. Nah, kan sama. Jadi hakikatnya sama kedudukannya di sisi Allah. Meskipun beda penampilannya di sisi manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi meskipun beda syariat-syariatnya, ada yang ke gereja, ada yang ke masjid, ada yang ke wihara, ada yang ke hutan, ada yang menghadap matahari, ada yang menghadap laut dan sebagainya. Beda-beda syariatnya. Tapi Tuhannya pun juga beda-beda. Ya sama wae. Karena Tuhannya yang ada di dalam hati kita selama ini, agama ini. Tuhannya dirinya sendiri. Hawa nafsunya sendiri. Tuhan itu Tuhannya hawa nafsunya sendiri. Golongan itu Tuhannya hawa nafsunya sendiri. Ya beda-beda. Karena Tuhannya beda-beda. Tidak sama. Ya beda syariatnya, ya beda cara bertuhannya. Ya masih celaka. Akan tetapi meskipun zaman Kanjeng Nabi Muhammad dan zaman modern ini tidak sama secara syariatnya. Beda masa, beda zaman, beda penampilan, beda gerakan, beda kendaraan, beda makannya, beda cara kehidupannya zaman dulu dan sekarang. Akan tetapi kita bisa menyamakan kedudukan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan syariat diri kita dengan apa? Dengan iman. Dengan iman yang tidak celaka. Dengan iman dan akidah yang benar di dalam bertuhan. Jadi meskipun
Kanjeng Nabi Muhammad sudah jadi meskipun Kanjeng Nabi Muhammad sudah wafat, sudah meninggal, tapi umat yang sepeninggalnya, contoh seperti kita semua, bagaimana cara menyamakan kedudukan, cara menyamakan syariatnya agar tidak jauh beda, agar tidak nyimpang dari syariatnya Nabi Muhammad. Bagaimanakah cara menyamakan antara syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad dulu meskipun beda masa dengan sekarang, dengan masa kita. Bagaimana cara menyamakan, memancarkan. Caranya ya pancarkan imannya Kanjeng Nabi Muhammad dengan iman kita. Maknanya Kanjeng Nabi Muhammad di dalam hatinya tidak ngaku-ngaku bahwa yang hidup itu Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad waktu itu tidak mengaku-ngaku di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammadnya yang berkuasa. Kanjeng Nabi Muhammad saat hidupnya tidak mengaku-ngaku bahwa dirinya yang lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Apa buktinya? Muhammad bukan kamu yang lempar. Berarti lebih wujud mana antara Allah dan Muhammadnya. Bila Nabi Muhammad tak bisa melempar, bila Allah yang bisa melempar, berarti siapa yang lebih wujud di dalam hati Nabi Muhammad? Allahnya atau Muhammadnya? Inilah yang membuat persamaan seluruh manusia bila manusia menyadari bahwa dirinya hanyalah ciptaan, hanyalah buatan, hanyalah Rasulullah, hanyalah utusan Allah, hanyalah pesuruh Allah, bukan disuruh, diutus, dirasuli, awake dewe. Jadi yang membuat sama adalah ketika iman kita sudah selamat menuju Allah dengan cara baiat atau mati sebelum mati. Bila iman kita belum sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad, ya selamanya apapun yang kita kerjakan, apapun ibadah yang kita lakukan, sholat 1000 tahun pun, mohon ampun istighfar sebiliar kali pun, ya semuanya tak ada imbasnya. Semuanya hanyalah menjadi racun-racunnya hati saja, tambah jauh dari Tuhannya. Semakin banyak ibadah, semakin tinggi ilmunya, semakin menjadi racun, meracuni hatinya. Berasa bangga, berasa mulia dirinya daripada orang lain. Mending kita merasa bodoh, mending kita merasa tak bisa apa-apa. Karena hakikatnya diri manusianya lah yang bodoh. Karena hakikatnya diri manusianya lah yang tak bisa berapa-apa. Yang tak bisa bersiapa-siapa kecuali uripe Allah dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kutipkan imannya Nabi Muhammad dan imannya para nabi dan rasul. Agar kita lebih mantap, yakin lagi. Agar saya tidak dikatakan cerita menghayal saja. Karena semua paparan di uripe Allah ini mengandung amal atau Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya dibaca saja. Jadi sudah menjadi pelaku dari Al-Quran itu sendiri. Siapa yang melakukan di dalam isi Al-Quran? Ya siapa yang mendatangkan isi Al-Quran? Ya uripe Allah dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka di dalam surat
Al-Imran ayat yang ke-67. Inilah buktinya imannya Nabi Muhammad, inilah buktinya imannya Nabi Ibrahim, dan inilah buktinya imannya para nabi dan para rasul. Agar kita bisa mencontohnya, agar kita bisa mengikutinya. Agar apa? Agar sama semua syariat yang dilakukan para nabi, agar sama syariat yang dilakukan oleh para rasul, dan agar sama syariat yang kita lakukan. Jadi agar sama syariatnya. Kenapa? Karena imannya sama. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Tetapi dia adalah seorang yang lurus. Atau Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tapi dia adalah seorang yang lurus. Apanya yang lurus? Imannya. Apanya yang lurus? Uripe Allahnya. Bukan uripe Ibrahimnya. Bukan uripe Nabi Muhammadnya. Tapi uripe Allah. Itulah tongkat yang lurus itu. Atau Muslim. Dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Hatinya tidak musyrik, hatinya tidak syirik, hatinya tidak mensekutukan uripe Allah dengan urip manungsane. Inilah iman yang benar, imannya para nabi dan imannya para rasul, serta imannya para aulia Allah, kekasih Allah. Karena sesungguhnya semua manusia itu ya kekasihnya Allah. Seluruh manusia itu kekasihnya Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak sadar bahwa dirinya kekasih Allah. Manusia lebih cinta menjadi kekasih hawa nafsune dewe-dewe daripada menjadi kekasih Allah. Karena kita tidak sadar, karena kita tak bertuhan selama ini, yang tidak sadar bahwa kita ini kekasihnya Allah. Manusia sama-sama tidak sadar bahwa dirinya itu kekasih Allah. Manusia sama-sama tidak sadar bahwa dirinya itu waliullah. Dihidupi Allah, dikuasai Allah, diciptakan Allah, dibuat Allah, didudukkan Allah, diberdirikan Allah, dimakankan Allah, diminumkan Allah, disolatkan Allah, diibadahkan Allah. Manusianya pada tidak sadar. Karena manusianya jadi Tuhan dewe-dewe. Apakah kita tidak belenger jadi pangeran terus? Apakah kita tidak jemu jadi Tuhan terus menerus sejak akil balik hingga setua ini? Capek dong. Kita perlu refresh, perlu nyantai-nyantai di dalam surganya Allah setelah melewati hari kiamat dan pintu baiat. Baru kita bisa nyantai. Nyantai sebagai manusianya yang tak bisa apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ayat lagi supaya kita tambah yakin dengan paparan di uripe Allah ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Ayat 165.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adhab annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, coba di dalam hati kita yang Esa, di dalam hati kita siapa? Kan hawa nafsu kita sendiri. Yang tauhid di dalam hati kita kan hawa nafsu kita sendiri. Kita mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri selama ini daripada mentauhidkan Tuhan yang menciptakan kita. Kita lebih cinta mengesahkan diri kita sendiri daripada mengesahkan Tuhan yang menciptakan kita. Tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, di dalam hati kita ada siapa? Manusianyakah atau Tuhan yang menciptakan manusia? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Inilah bukti-bukti apa yang dipaparkan di dalam uripi Allah ini semuanya ada dasar-dasarnya, tidak ngarang sendiri sesuai apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Di paparan uripi Allah ini bukan aliran apa-apa, maknanya agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah selamat, jalan yang lurus. Yakni lurusnya hati kepada yang menciptakan. Jadi manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi. Itulah jalan yang lurus. Itulah cara bertuhannya. Itulah cara berimannya para nabi dan para rasul. Jadi bila tak ada Tuhan di hati kita kecuali diri kita sendiri, ya berarti kita belum bertuhan. Kita masih kafir, kita masih ateis. Kita bisa menilai diri kita sendiri. Kita ini kafir, ateis, apa sudah Islam. Kita yang bisa menilai. Kita tidak boleh menilai orang lain. Kita harus menilai diri kita sendiri. Kita sibuk menyibukkan diri kita sendiri. Yakni ku anfusakum, selamatkanlah dirimu dahulu, wa ahlikum naro, dan selamatlah keluarga-keluarga dan handai tolanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ayat lagi yang terakhir. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Ini yang sangat jelas ini. Mari kita simak bersama. 165. Dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Di dalam hati kita yang ada hanya siapa? Hawa nafsu kita atau Allah? Bila di dalam hati kita Allahnya gaib, Allahnya tak ada, Allahnya tak hidup, Allahnya tak berkuasa, berarti kita selama ini menandingi Allah. Kita yang jadi Tuhan di dalam hati kita, itulah iman yang celaka. Bila iman kita celaka, buat apa kita ibadah dan sholat? Ya percuma. Oh, tidak nyembah Tuhan kok sholat dan ibadah. Sembah dulu Tuhanmu yang menciptakan kamu.
baru bisa sholat dan ibadah. Bila kita belum menyembah, mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, ya bagaimana mungkin kita bisa sholat dan ibadah? Wong semuanya ternyata selama ini sejak akil balik hingga setua ini, ibadah dan sholat kita hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Kita selama ini nanding-nandingi Allah. Kita selama ini nanding-nandingi Tuhan tanpa kita sadari selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mereka cinta, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Jadi manusia mencintai Allah itu tapi salah jalannya. Manusianya yang paling dicintai di dalam hatinya daripada Tuhannya. Itulah yang dikatakan tersesat jalannya. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi iman itu cinta kepada Allah. Maknanya yang ada, yang hidup, yang wujud, yang berkuasa hanyalah Allah. Seperti imannya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Itulah orang-orang yang cinta kepada Tuhannya daripada dirinya sendiri. Itulah iman yang benar. Jadi di paparan uripe Allah ini untuk memurnikan kembali ajaran-ajaran para nabi dan para rasul, ajaran kemurnian Kanjeng Nabi Muhammad yang selama ini lenyap, terpendam di dalam angkara murka. Jadi di dalam paparan uripe Allah ini kita menggali dan menggali lagi harta karun, harta iman yang sudah lama terpendam di hati kita. Kita gali-gali pelan-pelan dengan nyimak selalu di paparan uripe Allah. Menggali harta karun, menggali iman. Untuk apa? Untuk dibawa kembali pulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah perlunya menggali harta karun iman ini supaya menjadi husnul khotimah. Sekiranya orang-orang yang berbuat dolim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bukan dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Niscaya mereka menyesal bila kita sudah kedatangan ajal menjemput, kedahuluan Baiatul Akbar, ya kita menyesal. Menyesal kenapa dulu aku tidak baiat. Kenapa dulu aku tidak mati sebelum mati? Kenapa dulu aku tidak berguru? Kenapa dulu aku belajar dewe? Akhirnya ya yang menjadi mursyidnya, yang menjadi pembimbingnya, yo awake dewe. Akhirnya ya disesat-sesatkan pemahamannya. Berasa sudah bermakrifat sendiri. Padahal yang makrifat setannya. Yang makrifat yo awake dewe. Merasa sudah pandai. Jadi tidak usah guru, tidak pakai guru, belajar dewe. Akhirnya setan yang membimbingnya, yang mendidiknya. Supaya sesat dan sesat makrifatnya kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua para penyimak uripe Allah, para jamaah uripe Allah, semoga kita tetap di dalam kesadaran, tetap di dalam keselamatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap di jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemakan sholawat zalimin daf'ul bala agar kita terjaga dari zalim-zalimnya hawa nafsu kita sendiri, agar tak jadi Tuhan lagi
Masa ndak capek jadi Tuhan terus, disiksa terus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafi'al amrat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al bariyat. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Bagi sahabat-sahabatku yang sekarang lagi tidak enak badan, lagi sakit, atau yang kena wabah penyakit corona, semoga diangkat penyakitnya, semoga disembuhkan penyakitnya. Bagi sahabat-sahabat yang kekurangan rezeki atau terkendala dengan rezeki, semoga Allah segera mengadakan rezeki-rezeki itu. Semoga Allah mengadakan semua apapun yang kita butuhkan, karena kita sesungguhnya hamba Allah. Pasti kita dicukupi oleh Allah bila kita menjadi hambanya. Akan tetapi bila kita tak menjadi hamba Allah, pasti tersesat dan pasti miskin hati kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk di dalam orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala